menanggapi persidangan Baim dan Paula kemarin, akhirnya Paula memberanikan diri datang ke persidangan di tengah berita. Dia katanya dugaannya selingkuh, tidak tampil ke depan publik, terlepas itu memang kewajiban dia untuk berpisah dengan Baim. Seperti apa Bunda? Orang yang waras kalau ada masalah bukannya flight kabur, tapi menghadapi. Jadi kalau menurut saya bagus kalau dia datang untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terlepas apakah itu benar atau tidak dia selingkuh, tetapi yang jelas dia sudah mencoba untuk kemudian menghadapi masalah itu. Bahwa dia dengan rasa nyaman atau tidak nyaman itu belum tahu kita. Kayaknya lebih banyak tidak nyamannya karena semua mata tertuju pada dia, sementara di luar sana kan sudah ada cerita tentang dia yang ini, yang itu, yang apa dan sebagainya, yang kemudian itu yang harus dia hadapi. Tapi cara dia menghadapi wartawan, cara itu kalau menurut saya tidak ada kata pun yang keluar dari mulut dia. Karena kalau dia kemudian mengutarakan sesuatu yang terkait dengan materi persidangan, kalau menurut saya itu bukan tempatnya kepada wartawan atau pada media sosial. Memang itu wajibnya nanti diungkapkan pada waktu ada di persidangannya sendiri. Oke. Bunda, kan ini kan kemarin di mana-mana kan kalau sidang perceraian itu dilakukan secara tertutup ya. Tapi kemarin hakim membuka ruang persidangan, entah itu sekedar membahas administrasi ataupun rencana mediasi. Dengan adanya sidang terbuka itu sengaja membunuh karakter Paula nggak sih Bunda, kayak membuat Ya saya Paula nggak tahu ya malu. niatnya apa sih hakim ya. Kalau memang berbeda daripada yang biasa-biasanya saya nggak tahu. Atau kalau misalnya itu adakah kepentingan konten di sini yang ingin kemudian dipakai untuk kemudian membuat sesuatu yang sensasi gitu ya, saya juga nggak tahu. Tetapi bahwa sebetulnya kalau ini wanita tangguh, dia mungkin saja tidak terpengaruh dengan hal itu, bahwa orang akan melihat dia, mencibir dia, iya, tapi mungkin dia tahu bahwa kalau dia tidak melakukan kesalahan itu mungkin dia akan tahan. Saya tidak membela salah satu, tapi yang saya katakan di sini adalah bagaimana seseorang bersikap pada waktu ada sesuatu yang terjadi di rumah tangganya. Tidaklah seharusnya aib itu dibuka di depan umum, dan ini sudah dilakukan dengan baik. Sementara di pihak yang satunya lagi justru mengumbar aib itu keluar. Kan ini sesuatu yang harusnya di dalam agama juga tidak perlu untuk dilakukan, apalagi kalau mungkin ini belum tentu benar ya, sehingga kemudian ada yang pro kontra, bahkan ada yang temannya si ini yang mengutarakan tentang bukti-bukti. Kenapa mesti media massa atau netizen yang tahu tentang bukti-bukti itu? Itu kan harusnya peruntukannya adalah di ruang sidang, bukannya untuk orang-orang pada umumnya gitu. Nah, Bunda, itu bisa menjadi tekanan mental juga gak sih buat Paula di tengah pemberitaan? Menurut terus sidang perceraian kemarin juga terbuka gitu. Menurut saya iya, dan itu untuk dia tidak nyaman, bahwa dia tidak mau berkomentar, terus mukanya nggak terlalu senyum tapi tidak terlalu, ya menurut saya wajar sewajar-wajarnya. Gak mungkin dia masuk persidangan senyum-senyum, ketawa-tawa, hahaha, karena ini menghadapi sesuatu yang sulit dalam kehidupan gitu. Ya, berarti cara Paula untuk diam, tidak menjawab pertanyaan dari wartawan itu salah satu cara dia untuk menenangkan hatinya juga gak sih Bunda? Iya, dan itu top banget. Tidak hanya menenangkan hati, untuk apa menjawab pertanyaan wartawan, untuk apa mengupload sesuatu yang tidak penting, karena no solution, tidak ada solusinya. Kalau menurut saya biarkan aja ini nanti ditentukan di ruang sidang. Kalau diumbar pun hanya untuk konsumsi, untuk bisa kemudian orang tertentu viral, tetapi kalau untuk masalahnya itu nggak akan terjawab. Bunda, mungkin apa sih yang harus dilakukan Paula nih, terutama kan ini semua pada memojokkan dia nih, kayak tukang selingkuh lah apa segala macam. Apa menurut Bunda sebagai seorang psikolog? Apa yang menurut Bunda sebagai seorang psikolog yang harus Paula lakukan untuk menenangkan semua agar tidak terganggu baik secara mental dan lain-lain gitu Bunda? Kan tidak semua orang kuat dengan adanya pemberitaan seperti itu Bunda. Benar, tapi kalau misalnya kita kemudian apa yang diberikan Allah tuh pasti lihat dari sisi positifnya. Dengan adanya gini mungkin dia lebih kemudian bisa fokus juga untuk mengerjakan hal-hal lain untuk kepentingan dia dan anak-anaknya, misalnya seperti itu. Kemudian bisa kemudian membantu dirinya untuk kemudian melihat atau mengintrospeksi
apa yang sudah dilakukannya, apakah memang ada yang salah dan sebagainya. Karena mungkin saja apa yang dilakukan ada yang salah, tetapi kita kan nggak boleh menghakimi dari awal, itu harus dilihat dulu kebenarannya, seperti itu. Bukan berarti orang yang mengumbar kata-kata itu kemudian pasti jadi benar, belum tentu, kita lihat saja. Tapi bahwa dia mencoba bertahan untuk tangguh, untuk kelihatan bahwa dia siap untuk menghadapi ini, itu menurut saya bagus, karena berarti dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Bunda, kan kemarin juga Mbak Imong orang pertama yang hadir di persidangan di antara mereka berdua, dan Mbak Imong ini masih sempat untuk ketawa-ketawa ngobrol dengan orang lain. Itu menurut Bunda sebagai salah satu sebagai salah satu cara Mbak Imong juga nggak sih untuk melupakan sejenak permasalahan di antara mereka berdua? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya karena artinya dia cukup kemudian tangguh juga untuk menghadapi masalah ini dengan tenang seperti biasa saja. Tapi bisa juga enggak, apalagi kalau misalnya ada masalah bukan masalah, tapi ada sesuatu di mana memang tanpa sengaja sepertinya ada orang ibu-ibu yang mendekati dia, ada apa kegiatan apa, kemudian kenapa penting sekali untuk semua itu dimasukkan media sosial dan diupload pada saat dimana harusnya ada persidangan. Ya saya nggak tahu apa maksudnya, tetapi bahwa dia punya kemauan untuk melakukan itu, untuk menghilangkan pusingnya, untuk menghilangkan deg-degannya, menurut saya sah-sah saja. Oke, Bunda, mungkin boleh terakhir Bunda, kalau bisa Bunda membandingkan di antara mereka berdua ini, Bunda, sikap siapa yang lebih dewasa? Kalau menurut saya sikap yang wanita, dia lebih dapat menguasai diri, nggak terpancing dengan omongan orang. Tidak, mungkin dia ada kesalahan, karena kalau di dalam satu keluarga satu orang salah itu juga nggak mungkin hanya pure salah satu orang ini aja, ada kemungkinan andil juga dari pasangannya, karena dalam keluarga itu aksi menimbulkan reaksi, itu dalam kehidupan juga seperti itu. Maka kalau menurut saya kita semua harus kemudian lebih menahan diri, orang yang tidak ada berkepentingan dalam bidang itu atau dalam hal itu, untuk tidak melakukan hal yang kemudian dari awal sudah pro and kontra, sudah menyudutkan orang. Salah satu penyebabnya ini kan adalah kalau kita kemudian ada informasi yang membuat kita kemudian keinginan untuk berpendapat gitu. Nah, informasi ini sebetulnya ada banyak yang menurut saya tidak layak untuk dikonsumsi publik pada umumnya, tapi harus pada waktu kita di persidangan, dan itu yang harusnya direm. Cara kita mengetahui bahwa orang itu salah satu udah dewasa, dia bisa mengontrol dirinya, bisa melihat sesuatu secara lebih objektif, lalu bersikap sesuai dengan apa yang terjadi di depannya. Itu salah satu tanda-tanda orang. Kemudian bagaimana caranya dia kemudian punya kesadaran bahwa kalau nanti dia salah, dia harus bisa bilang maaf, dan kalau misalnya itu salah berarti harus tidak dilakukan lagi. Tetapi kedepannya seperti apa itu kan tergantung orang ini masing-masing. Yang mesti diingat, kasihan anak-anaknya. Anak gak minta dilahirkan, anak tidak minta orang tuanya bercerai, tetapi sekarang orang tuanya harus bercerai, dan jangan membebani anak dengan apa yang kalian tentukan saat ini dengan cara bercerai itu. Bunda, satu lagi, bagaimana kondisi mental seseorang yang mendapatkan intimidasi dari orang lain? Kan Paula sampai saat ini belum mau. Ya nggak nyaman lah kalau orang diintimidasi, nggak nyaman, mau marah, tatapan mau apa intimidasi gitu. Iya, juga gitu. Iya, disudutkan, diintimidasi, dibikin seperti kayak dia sudah menjadi seorang yang salah sama tidak, bahwa dia salah, bener-bener salah, sementara yang satu mungkin tidak. Itu kan nggak nyaman gitu. Tapi mungkin karena dia berpikir dewasa dan dia tidak mau berkomentar karena mungkin dia memikirkan juga anaknya, maka dia lewati aja, dia lakukan aja apa yang akan terjadi gitu. Saya sih berharap apapun yang terjadi akhirnya itu berharap dua-duanya bisa lebih dewasa dalam menghadapi ini, bisa lebih kemudian memikirkan yang menjadi kiblat utama atau prioritas utama adalah anak-anaknya, bukan mereka. Oke. Alhamdulillah.